Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu sesepuh, bini sepuh, jamaah pengajian Mukasyafatul Qulub Perumahan Kopassus yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Kita kemarin sudah membicarakan tentang zakat. Jadi kaitannya dengan hak fakir miskin terhadap harta yang kita miliki. Untuk saat ini kita akan bahas masih kaitannya dengan zakat. Wa hukiya anna jama'atan minat tabi'in kharaju li ziyarati Abi Sannan. Falamma dakhala alaihi wa jalasu indahu qala qumu bina nazuru jaron lana ma ta'akhuhu wa nu'azzihi fihi. Pada suatu hari ada ya kayak kita ini jamaah dari orang-orang tabi'in untuk berkunjung ke rumah Abi Sannan. Ketika mereka datang ke rumah Abu Sannan, mereka duduk di rumah beliau. Terus kemudian Abu Sannan mengatakan, "Qumu bina nazuru jaron lana ma ta'akhuhu wa nu'azzihi fihi." Ayo kita sekarang takziah, datang ke rumah saudara kita, tetangga kita yang hari ini saudaranya meninggal. Jadi mereka bersilaturahim ke Abu Sannan, lalu kemudian diajaklah oleh Abu Sannan ke rumah tetangga mereka yang hari itu saudaranya meninggal. Qala Muhammad bin Yusuf al-Kizyani fakumna ma'ahu. Lalu kemudian salah satu dari tabi'in itu namanya Muhammad bin Yusuf al-Kizyani. Maka kami berangkat menuju ke rumah tetangga yang saat itu saudaranya meninggal dunia bersama Abu Sannan. Wa dakhalna ala dzalika rajuli. Dan kami masuk ke rumah orang sing kepaten tadi. Orang yang saudaranya meninggal tadi. Fa wajadnahu katsiral buka wal jaza' ala akhihi. Dia nangis terus. Dan begitu sedih atas kematian saudaranya. Faja'alna nu'azzihi wa nusallihi. Kami kemudian nu'azzihi, ta'ziyah, ta'azza. Dari kata itu muncul nanti namanya ta'ziyah, ta'azza. Ta'ziyah itu artinya memberikan ular-ular yang intinya adalah kesabaran, menguatkan, memperkokoh. Karena dia sedang mengalami musibah. Lalu kemudian kira-kira ya sabar ya Bude, sabar ya Pak D, gitu ya, kira-kira begitulah kira-kira. Lalu kemudian wa huwa la yaqbalu tasliyatan wala azza. Tapi dia tidak menerima takziah. Maksudnya takziah itu adalah tadi itu ucapan sabar apa gitu ya, bukan kita kunjungnya. Kalau kita kan
takziah itu kan berkunjung kalau kita ya ke rumah orang yang meninggal. Sing penting pakai pakaian serba hitam itu sudah takziah. Tapi takziah yang sesungguhnya adalah memberikan penguatan terhadap orang yang sedang kena musibah. Ya. Dan dia tidak menerima itu, maksudnya tidak menerima itu bukan berarti menolak orang-orang suruh pulang, bukan. Tapi dia mengingkari bahwa aku ki sabar. Saya ini paham. Maka disebutkan di sini disebutkan faqulna lahu amma ta'lam annal maut sabilun la budda minhu. Sabarlah. Kematian itu semua pasti akan merasakan. Sabilun la budda minhu. Semua orang pasti mengalaminya. Gitu ya. Wes Bude, nggak usah ditangisi lagi. Sudah Pak D, nggak usah ditangisi lagi. Kira-kira begitulah. Qala bala, walakin abki ala ma asbaha wa amsa fihi akhi minal adab. Bukan itu, saya tahu bahwa kematian itu adalah jalan yang harus dilalui oleh setiap orang. Tidak ada orang yang kekal, tidak ada orang yang abadi. Saya paham itu. Nah, ini yang dimaksud menolak takziah. Tasliyahnya tadi hiburan, tasliyah itu menghibur. Ya. Yang dimaksud bukan mengembalikan orang yang sedang takziah, bukan, tetapi aku ngerti ya gitu loh. Saya ngerti dengan apa yang samban-samban itu sampaikan ke saya paham. Ning sing tak tangisi bukan karena kematian saudaraku. Yang saya tangisi itu saya mbayangke pagi, sore, siang, malam saudaraku setiap harinya tanpa henti disiksa. Itu bukan karena saya tidak paham tentang kematian, bukan karena saya tidak paham bahwa kematian itu la budda minhu, wajib, bukan. Tapi saya membayangkan bahwa hari-hari adik atau saudaraku itu dipenuhi dengan azab. Ya. Fakulna lahu, kemudian kami bertanya kepadanya, qad atla'akallah alal ghaib, apakah Allah telah menunjukkan sesuatu yang gaib kepadamu sehingga kamu berpikiran begitu? Sehingga kamu berpikiran, maka saya sering menyampaikan toh Bu, Pak, ya, orang-orang tertentu diberikan pengetahuan dan penglihatan. Orang-orang tertentu diberikan pengetahuan dan penglihatan dari apa yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang terhadap si mayit. Lalu kemudian, apakah Allah menunjukkan kepadamu sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain tentang saudaramu itu? Qala, dia berkata, dia menjawab, la, tidak. Walakin lamma dafantuhu, tetapi ketika saya menguburnya, ya, wasawaituhu alat turab, dan saya ratakan itu tanahnya, tak uruk itu lubangnya, liangnya dengan tanah dan rata, wan sorofan nas, dan kemudian orang-orang pada balik ke rumah masing-masing. Jalastu inda qabrihi, saya duduk di atas makamnya. Tiba-tiba ada suara yang menjerit. Nek cara gitu, waduh gitu, cara Indonesia ini gitu ya. Cara Jawa ini, waduh gitu. Gitu. Teriakan yang sangat keras sekali. Afroduni,
wahidan uqasil adzab. Mereka semua meninggalkan aku sendirian, menanggung azab ini sendirian. Ya tahu Bu, kalau sudah meninggal itu sapa sing gelem nginep ning kuburan? I love you babe, no. I love you ra isih duwe ATM. Ya. I love you ra isih duwe ATM. Ora duwe ATM mosok sampean gelem nginep ning kuburan? Ditinggal ya. Bahkan sebagian kita nggak mau nganter ke kuburan, alasannya karena nggak tega, alasannya karena begini begitu ya. Ya, bahkan nggak mau nyolati juga, alasannya takut melihat jenazahnya, gitu ya. Ya, kalau masih hidup aja masya Allah, ya. Ya Bu, masya Allah kalau masih hidup, walah, yang jatuh mananya? Kakinya, tangannya, lecet nggak? Gitu ya. Kalau sudah meninggal, innalillahi, orang sudah pada ke makam gitu ya, ditinggal, dia ditinggal sendirian, menanggung azab sendirian. Qad kuntu asumu, qad kuntu usolli. Aku sudah sholat, saya sudah mengerjakan puasa, saya sudah melaksanakan puasa, saya sudah melaksanakan sholat. Kenapa masih diadab? Qala fa'abkani kalamahu, karena saudaranya yang tadi di atas kubur tadi mendengar jeritan dan perkataan dari dalam kubur, kemudian menangislah ini. Sehingga tadi itu dia katakan, saya menangis bukan karena adik saya meninggal, tapi hari-harinya pagi, sore, malam, siang, hari diisi, dipenuhi dengan siksaan. Dari mana dia tahu? Dari jeritan dari dalam kuburnya tadi. Ya. Jadi kira-kira begitulah. Qala fa'abkani kalamahu, maka dari perkataannya itulah saya menangis. Kemudian fanabashtu anhu turab li anzur ma halahu wa idzal qabru yalma alaihi naron. Terus coba saya bongkar lagi makamnya. Ketika mendengar perkataan itu, dia ini ceritanya, dia sedang cerita kepada orang yang sedang takziah. Nah, ketika saya bongkar makamnya, fa'idha wa idzal qabru yalma alaihi naron, tiba-tiba muncullah api dari makamnya itu, dari liang kuburnya itu. Wa fi unhiqtuk min narin, di lehernya ini ada kalung yang terbuat dari api neraka. Fahamalatni syafaqatul ukhwah, itu yang membuat saya tidak tega kepada saudara saya sendiri. Ya. Wa madattu yadayya, atau wa madattu yadi atau yadayya li arfa'tu min rukbatihi fahtaraqat asabi'i wa yadayya. Ketika tangan saya julurkan untuk saya angkat, ambil itu kalungnya, ikatannya itu, maka tanganku terbakar, jari-jariku terbakar. Tsumma akhraja ilaina yadahu fa idza hiya sauda muhtaraqah. Ketika dia mengeluarkan tangannya, ini loh tanganku, ya, buktinya tangannya ada bekas luka bakar.
Iya, Bu. Qala faradatu alaihi turabwan saraftu, lalu kemudian saya tutup kembali dan saya pergi. Wa kaifa la abki ala halihi wa ahzan alaihi. Bagaimana saya tidak menangis atas saudaraku tadi dan saya tidak sedih. Wong hari-harinya selalu dipenuhi dengan azab. Fakulna famakana akhuka ya'mal fid dunya. Terus kemudian tadi yang takziah bertanya, jane sing dilakoni saudaramu itu apa? Yang dilakukan oleh saudaramu waktu di dunia itu apa sih kok bisa begitu? Qala kana la yu'addi zakata min malihi. Poso oke, salat oke, tapi tidak membayarkan zakat dari hartanya itu. Apa, Bu? Tidak mau membayarkan zakat dari hartanya itu. Makanya kalau kemarin kita berbagi ngumpul ke sithik-sithik, ya sudah mbok menawa itu menjadi pemadam api kita nanti di kuburan. Ya. Oh, sekarang memang kelihatan berat, bukan hanya orang Indonesia saja. Orang Arab pun zaman itu sudah banyak yang berat melaksanakan zakat. Bahkan ketika Abu Bakar memerintah, Rasulullah meninggal, wafat, kemudian Abu Bakar memerintah, sebagian dari mereka menolak membayarkan zakatnya. Maka ada yang namanya harbul yamamah atau ahlu riddah, orang ahli murtad karena dia tidak membayarkan zakatnya, maka ada perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang untuk memerangi orang-orang yang membangkang tidak membayarkan zakatnya. Dari situ kemudian ada 70 orang yang hafal Al-Quran bersama Rasulullah dan talaki langsung berguru langsung kepada Rasulullah. 70 orang hafal Quran meninggal di dalam peristiwa perang Yamamah itu. Jadi zaman dulu sudah ada, Bu, bukan hanya sekarang. Bukan hanya sekarang. Maka sedikit apapun bersihkan. Coba yang mungkin yang rezekinya sedang seret, keluarkan zakatnya. Buat keran. Ya. Kerannya dibuka. Karena bisa jadi mampetnya itu, orang itu ya Bu ya, kalau sedang mampet tidak bisa ya. Tidak bisa entut itu ya. Itu disuntik, dibawa ke dok, biar disogok, ya. Karena itu yang rezekinya barangkali mampet, kurang begitu lancar, ayo deh kita bareng-bareng, sama-sama. Ya, banyak pelajaran ini. Besok kalau mau berbagi, banyak yang ikut, tidak apa-apa. Bawa mobil sendiri, bawa sepeda sendiri, nggak apa-apa. Ya. Biar kita tahu, kita belajar betapa mereka mendoakan kita. Kalau toh mereka tidak mendoakan kita, Allah tahu. Allah bukakan keran pintu rezeki, ya, keran rezeki untuk kita sehingga mengalir lancar. Kalau keran itu mampet, perut kita menjadi sebah, menjadi penyakit yang lain. Penyakitnya apa? Kalau kita nggak bisa buang air, maka penyakitnya macam-macam. Karena itu residu, karena itu racun, karena itu adalah kotoran, tapi nggak bisa keluar. Apa? Iri, dengki, serai, jahil, ya. Wa ashabuhu, dan saudara-saudaranya. Ya. Ada orang begini salah, ada orang begitu salah. Ada orang sekarang gitu ya.
Makanya coba anak-anak sekarang ini, ibu-ibu, kalau kita tidak pandai-pandai memberikan media dan fasilitas, ya, berjanjian salah, sholawatan salah, rebana salah, akhirnya anak-anak kita pada apa? Sibuk main TikTok, joget. Nah, ya enggak? Ya enggak, Bu? Lah rebana enggak boleh, sholawatan enggak boleh, masjid enggak ada kegiatan. Maulid Nabi, masjid anak-anak bisa tampil lomba pidato. Dulu saya kecil tuh gitu, Pak. Lomba pidato, lomba ngapalin ayat-ayat atau surat-surat pendek. Ya, lomba baca apal Yasin, surat Yasin. Ya. Kalau dulu saya lomba tahlil. Itu di kampung tuh begitu. Tapi karena anak disibukkan, ya memang dulu juga nggak ada HP. Lah karena itu, biar anak juga sedikit terlena dengan HP, kita buat kegiatan. Iya. Nah sekarang itu yang terkenal yang TikTok itu yang joget, ya ya. Ya. Lah kok ada anak hafal Quran di-share ngono ora ana wong ngrungokke, Bu. Nggak ada yang dengerin. Tapi kalau TikTok atau apa yang lucu-lucu udah viral itu sudah, ya. Mau kita menanggung akibat dari dosa itu? Nah itu. Makanya apa namanya itu? Dari keadaan itulah mereka membayarkan apa yang mereka perbuat. Bu, Pak. Dunia ini tidak berubah. Yang berubah menungsone. Donya iki tidak berubahnya dunia ini karena memang proses alam. Yang berubah manusianya. Saya, istri saya, anak-anak saya di rumah bisa jadi meninggal di dalam kamar, anaknya nggak ngerti. Asik main HP sendiri. Ya. Kamar sana tertawa, kamar sini tertawa, tapi bukan sama-sama tertawa atas diri masing-masing mereka satu keluarga, tapi tertawa dengan orang yang kita tidak tahu keberadaannya. Ya. Karena itu yang berubah manusianya. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat itu manusianya. Nek dunia ini jarak antara Solo Semarang sama. Ya, yang berubah kitanya mensikapi hidup ini. Maka sholat sudah kuntu usolli kuntu asumu. Saya sholat, saya puasa. Tapi apa yang tidak dilakukan? Membayarkan zakatnya. Oke. Qala faqulna hadza tasdiq qauluhu ta'ala wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya, mereka akan ditimpakan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Apa itu? Bakhil. Ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wa akhuka ujila lahul adab fi qabrihi ilal qiyamah. Qala thumma kharajna min indihi. Jadi saudaramu itu tadi adabnya didahulukan sampai besok hari kiamat. Kan biasanya kan dihisab dulu besok kiamat, kemudian muncul yang tidak membayarkan zakat sejak dikubur itu sudah disiksa duluan. Bagi siapa? Mereka yang enggan membayarkan zakatnya.
Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang mudah, yang berkah, yang banyak, yang melimpah. Tapi nggak pernah mengeluarkan. Nggak boleh. Ya. Karena itu akan jadi penyakit. Oke. Tsumma kharajna min indihi, kemudian kami setelah mendengar cerita itu kami keluar dari rumah saudara kita atau kawan kita, tetangga kita, wa ataina Abadar sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kami mendatangi Abu Dzar. Abu Dzar itu sahabat Nabi. Jadi tadi yang bercerita siapa Bu? para tabiin itu adalah generasi setelah sahabat, yang lahir setelah sahabat, atau generasi setelah sahabat, atau orang yang tidak melihat Rasulullah atau lahir setelah Rasulullah meninggal. Kasarnya begitu. Tabiin. Sahabat adalah orang yang lahir pada masa Rasulullah, melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Lah Abu Dzar ini, mereka setelah dapat cerita itu, mereka datang ke tempat Abu Dzar, wa dzakarna lahu qadiyatar rajul wa qulna lahu yamutul yahudi wan nasrani wa la nara fihim dzalika faqala ulaika la syakka annahum finnar. Lah itu orang-orang yang enggak mau bayar zakat, kok kami tidak pernah mendengar siksaannya. Itu orang-orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, util, medit, ya, perhitungan. Kok nggak pernah kami mendengar itu? Lah kita ini udah sholat kok masih, nah gitu kan? Kemudian qala ulaika la syakka annahum finnar. Mereka jelas-jelas masuk neraka, nggak usah menjadi perhatian bagi orang yang beriman. Nggak usah mau ceritake, nggak usah ditampilkan peristiwanya itu, mereka sudah pasti ahli neraka. Sementara untuk orang iman, jangan sombong karena sholatmu, jangan sombong karena puasamu, hartamu tidak kamu keluarkan, maka kamu tetap akan diazab. Gitu? Gitu? Iya. Tapi bagi mereka yang tidak sholat, tidak puasa, gak usah ditanya-tanyain, mereka sudah pasti. Wa inna ma yurikumullah fi ahlil iman lita'tabiru. Tapi Allah menunjukkan itu kepada orang-orang yang beriman, orang yang sholat, orang yang puasa, untuk dijadikan pelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, jangan sombong dengan sholatmu, jangan sombong dengan puasamu, jangan sombong dengan hajimu, jangan sombong dengan umrohmu. Nek kamu belum melaksanakan zakat, maka kamu belum selamat. Ya, gitu Bu, gitu Pak. Util rak karu-karuan ya. Iya, nek nggone kancane, wah, ya, habis beli mobil baru, di SMS, di WA terus, kapan syukurane, gitu ya, kapan syukurane, gitu kira-kira gitu ya, kira-kira ya, beli sepeda motor baru, kapan syukurane, gitu. Begitu nyerempet sedikit, nah belum syukuran sih, gitu ya. Barang siapa yang diperlihatkan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak dilihatkan kepada orang lain, barang siapa yang diberikan pelajaran kemudian dia mau belajar dari peristiwa-peristiwa orang lain, maka setiap ada orang meninggal itu sebenarnya ada ibrah,
Bayangke besok kalau sampean itu yang begitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku sesuk yang di atas kerendah, yang di atas pundaknya orang-orang itu, ya. Saya yang dibungkus. Tinggal 3 hal. Ini 3 hal, ndak punya ilmu, ndak punya berbuat baik, ndak pernah sedekah, ndak pernah, anaknya kurang ajar kabeh, terus jenengan mengandalke apa? Iya. Itu. Maka barang siapa yang diberi pelajaran kemudian dia bisa mengambil pelajaran itu fali nafsihi, maka keberuntungan untuk dirinya sendiri, kebaikannya untuk dirinya sendiri. Makanya kalau taziah itu, saya tuh sebenarnya pengen ngasih ibrah, tapi kan di tempat taziah itu kan tidak boleh ya kita menjelek-jelekkan mayit, kan tidak boleh, haram hukumnya. Maka kita ambil positifnya. Ini saya memperhatikan ibu, kalau ada dari kita yang kemudian dipanggil Allah, saya akan katakan bahwa ini si mayit ini rajin sekali ngikuti kajian Mukasyafatul Qulub setiap malam Kamis. Tak ngono ke sesuk. Tapi ya siapa dulu ya? Ya tapi kan mesti itu. Sabilun la budda minhu, kan itu tadi toh. Satu-satunya jalan setiap orang pasti melewati. Ini hari ini Pak Kiai Haji Mukri Effendi, kiainya Mas Ridwan ya, dulu pernah ngisi di kita, meninggal dunia. Innalillahi, nanti kita doakan. Itu Pak. Jadi kita nyebutin mahasinul mayit untuk apa? Untuk ibrah. Kalau menyebutkan kebaikannya apakah dilakukan pada Rasulullah? Enggak, tetapi mahasinul mayit itu disebutkan untuk apa? Untuk ibrah. Maksudnya disebutkan itu begini, ketika Rasulullah itu enggak ada upacara, ada ini, silahkan Bapak Ustadz untuk memimpin doa sekaligus tausiah. Nggon mati tausiah, enggak ada tausiah. Mahasinul mayit. Mahasinul mayit itu kebaikan-kebaikan si mayit ketika masih hidup dipertontonkan untuk jadi ibrah, pelajaran. Oh iya, berarti si fulan kae meninggal dengan membawa amalnya, insya Allah husnul khotimah. Gitu orang ngobrol dewe-dewe gitu. Faman amiyah, dan barang siapa yang buta dipertontonkan pelajaran dari Allah, kok buta, wa ma ana alaikum bihafid, maka Allah tidak bisa melindungi kita. Tidak mau, mohon maaf, Allah tidak mau melindungi kita. Kadang begitu. Makanya sesuatu yang tiba-tiba faj'ah, ya, ujuk-ujuk, ya, ujuk-ujuk itu apa Pak? Mak betunduk itu. Asline orang tidak mampu, ujuk-ujuk mampu. Jadi OKB, ya, yang biasanya ngelihat jalan, ngelihatnya langit, bahaya. Orang yang biasa mampu, terbiasa kaya, ujuk-ujuk melarat, miskin, juga bahaya, karena kadang tidak siap. Jadi orang kaya tidak siap, jadi orang miskin tidak siap. Maka yang paling bagus adalah perlahan-lahan. Jadi kayak matahari itu Bu, terbit dari timur, kecil, sedikit-sedikit kelihatan selirit, kemudian terus sampai penuh, kemudian di tengah-tengah, kemudian begitu sampai di tengah-tengah, kemudian dia mulai lingsir, mulai gurup sampai ke gurup yang sesungguhnya. Begitu juga perjalanan manusia, mulai dari tidak bisa jalan, bisa merangkak, bisa jalan, bisa lari, bisa nendang orang, mulai begitu terus kemudian saking gagahnya, saking kuatnya, mulai bisa nyubit tetangganya, mulai bisa bentak tetangganya. Sudah begitu diprotoli satu-satu ya, lambene sudah tidak bisa lagi ngomeli tetangganya, kemudian tangannya sudah tidak bisa lagi nabok temene, nggak bisa mukul temene, kakinya sudah tidak bisa lagi nendang temennya. Mulai terus, berarti itu alamat bahwa saya sudah mulai akan tenggelam.
Begitu juga dengan harta. Mulai tidak punya, mulai punya, titik puncaknya mulai habis dibagi, mulai habis dijual untuk berobat, mulai habis, sampai habis total. Karena itu jika kita tidak bisa menyisakan sedikit pun untuk amal kebaikan kita, khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Betul? Satu hadis saja. Wa jaa fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala mani'uz zakati indallah bi manzilatil yahud wan nasara wa mani'ul usyri indallahi ta'ala bi manzilatil majus. Ya. Orang yang tidak mau membayarkan zakat seperti orang Yahudi wan nasara. Orang yang tidak mau membayarkan sepersepuluhnya, maniul usri. Ya. Orang yang tidak mau membayarkan sepersepuluhnya, apa itu, Bu? Zakat panenan. Zakat panenan, zakat ziraah yang dari air apa namanya itu ada humus itu 1/5 dan 1/10 banyakan mana? Berarti 1/10 berarti air, tanaman yang dialiri dari air yang diambilkan dengan tenaga. 1/5 itu zakat tanaman yang diambilkan dari tanaman yang dialiri dari air yang tidak menggunakan tenaga atau apa namanya itu biaya, ya, karena air hujan, karena air sungai, ya. Orang yang tidak membayarkan 1/10-nya seperti orang majusi, makomnya, levelnya seperti orang majusi. Nah, kita tidak panen, kita tidak pernah menanam padi, maka bayarkanlah zakat dari yang kita terima setiap bulannya. Wa man yamna'u zakata wal usra, wa man yamna'u zakata wal usra min malihi mal'unun 'ala lisanil malaikah wan nabi wa la tuqbal syahadatuhu. Barang siapa yang tidak mau membayarkan zakatnya dan 1/10-nya dari penghasilannya itu atau dari hasil panenannya itu, maka mal'unun, dilaknat, ala lisanil malaikah, oleh para malaikat, dan tidak diterima syahadahnya, kesaksiannya atau syahadah kesaksian tentang keimanannya. Jadi basa kasaran ngono, islame sia-sia. Wa qala tuba liman wa tuba lahu in adda zakah wal usra wa tuba liman laisa alaihi adabu zakah wa adabu zakah wa adabu yaumil qiyamah wa man adda zakah min malihi rafa Allah anhu adabal qabri wa harrama Allah lahmahu 'alan nari wa aujabalahul jannah bighairi hisab wala yasiluhu atsyu yaumil qiyamah. Sungguh beruntung orang yang membayarkan zakat dan 10%, dan sungguh beruntung orang yang bersih dari azab zakat. Azab disebabkan karena tidak membayarkan zakat, dan beruntung orang-orang yang bebas dari azab hari kiamat. Barang siapa yang membayarkan zakat dari harta yang dia miliki, Allah angkat azab kuburnya, diharamkan jasadnya atau dagingnya itu tersentuh oleh api neraka, dan Allah sudah janjikan, pastikan orang yang rajin membayarkan zakatnya masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab, wala yasiluhu atsu yaumal qiyamah, dan tidak akan pernah merasa haus nanti sampai di hari kiamat.
Ngoten nggih Bu. Saya kira itu karena sudah Isya. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan monggo silahkan bagi ibu-ibu yang mau tabarruk, mau berkontribusi, kumpulkan lagi ke Bu Basir. Meskipun kemarin masih ada ya Bu ya, masih ada, dikumpulkan terus, nanti kita bisa lakukan ke tempat-tempat yang lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan ini kajian dan jamaah kita ini meskipun tidak begitu banyak yang hadir, tetapi saya yakin kita bisa memberikan pengaruh, bisa mempengaruhi orang lain dan bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.